Alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas isinya malam ini kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir bersama-sama untuk berdiskusi antara tim dari Muslim yang oleh Gurunda Sumah AG Andre Guruta. Kalau saya pakai AG itu di depan nama Andre Guruta Sumah dan Ustaz Cak Tata, dengan saudara kita Dr. Adi dan Pak Rema. Mengalir saja apa yang Pak Dokter, mohon maaf Pak Dokter. Siap. Dikondisikan dulu menara siar untuk Pak Zulfikar, ZCC atau yang lain untuk mempersiapkan live streaming. Oke, Bu Handi, Bung Sul, Tabe. Assalamualaikum Bung Sul. Bung Handi. Biar persiapan. Betul. Maaf. Bung Sul. Assalamualaikum saudaraku. Bung Sul, Amir. Bung Handi dan Bung Sul. Ini dokter 2 lawan 2 berarti ini ya? Ya, dua-dua. Kalau saya nanti Ustaz Gurunda Juma nanti yang banyak, saya hanya melengkap sedikit aja, nemenin aja lah kalau saya. Siap. Ya. Tabe, Bung Sul dan Bung Handi. Bung Handi. Aduh, gimana caranya ini? Sion atau siapa bisa menghubungi supaya, maaf, kita memulai sesuatu tanpa izin Amir. Saya telepon dulu. Telepon dulu supaya jangan kita namanya maaf, untung diingatkan. Makanya perlunya saling mengingatkan karena manusia tempatnya salah dan hilap. Temanya apa malam ini? Itu sambil menunggu Pak Dokter, sambil menunggu mungkin ada tema apa biar enak. Bung Rema dengan Dr. Adi, saya minta saudaraku untuk apakah apa yang mau diangkat yang sering muncul sebenarnya adalah keotentikan Bible dan keotentikan Al-Quran, sehingga itu menjadi masalah yang sering karena masing-masing mengutip. Nah, bagaimana sih keotentikan kitab suci Al-Quran dan kitab suci versi Kristen itu adalah Bible dan kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Bisa begitu Dr. Adi atau Pak Rema? Lanjut. Bisa dibahas itu? Udah aktif. Bisa, Dr. Adi? Izin? Siap. Oke. Pak Rema, izin? Ya. Bisa dibahas. Di sini agak hujan loh, takut signal saya terganggu nih. Oke. Iya. Tapi Mereka itu suaranya. Pak Dokter, mereka itu orang-orang hebat. Jadi mau tema apapun pasti iya. Oke. Kayak Bang Juma. Oke, makasih banyak saudaraku. Jadi kita sepakat bahwa bagaimana membuktikan yang mana sih kitab suci dan bagaimana Bible itu dan bagaimana juga Al-Quran sebagai kitab suci. Karena di situ sering terjadi antara perbedaan, mungkin ada dalil-dalil dari Bible dan dari Al-Quran. Silakan Gurunda dengan Ustaz Tata memulai. Saya kasih waktu 10 menit berdua. Silakan. Bismillah. Oke, timer. Silakan Dinda Tahta. Oke. Saya sudah dapat izin dari Gurunda Juma. Baiklah. Kita karena memang dalam Islam pun ya ahlal kitab, maksudnya orang yang diberi kitab. Berarti Yahudi Nasrani. Makanya saudara kita, kawan kita Pak Rema dengan Pak Adi ini namanya punya kitab gitu ya. Nah, sekarang kalau kita tema ini ya,
bagaimanakah kitab suci itu, maka saya dalam Islam dengan Gurunda Juma akan menjelaskan. Jadi yang dinamanya kitab suci itu karena memang ajaran samawi itu punya kitab. Nah, kitab itu biar kita bisa membedakan. Kitab itu isinya adalah pasti perintah, larangan, akhlak gitu ya. Sama dengan misal Taurat. Pasti ada larangan-larangan, ada perintah gitu ya. Nah, itu isinya kitab gitu. Karena Allah tidak mau bicara langsung kepada manusia sehingga dia mengutus para utusan. Nanti utusan ini yang menyampaikan firman-Nya Allah. Gitu, firman-Nya Tuhan. Gitu. Sehingga apa isinya firman itu? Pasti ada larangan, perintah, gitu ya. Juga ada akhlak supaya kita itu tidak seperti binatang, ada aturan. Anda kan Allah cuma menjadikan manusia saja tanpa ada aturan dari dari Allah, ya. Maka manusia seperti binatang nantinya. Ya, ada akad nikah, ya seperti binatang itu. Mana ada laki-laki perempuan langsung main kawin gitu ya. Nah, itulah adanya kitab suci. Nah, dalam Islam kitab suci itu ya sama seperti Taurat, ada perintah, larangan, dan Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi tenang, karena kitab kita Al-Qur'an umat Islam adalah dijaga oleh Allah. Maksud dijaga itu bagaimana? Ya, ketika wahyu beransur-ansur turun, maka disampaikan oleh Nabi Muhammad, maka oleh umatnya, ya saat itu sahabat dihafalkan sampai selesai. Jadi bukan hanya buku setelah itu, bukan cuma kitab, tapi antara yang ditulis dengan hafalannya mereka yang hafal sampai sekarang pun awalnya ratusan, ya puluhan, ratusan, ribuan sampai jutaan nantinya sampai hari sekarang gitu loh. Nah sehingga untuk menjaga Al-Quran atau kitab suci itu memang harus ada teks aslinya. Sehingga karena dalam Al-Quran dijelaskan Allah menurunkan wahyu mengikuti bahasa di mana dia mengutus. Misalnya di Israel, ya bahasa Israel apa zaman itu? Karena Rasulullah diutus di Arab, maka bahasa Arab. Nah sehingga teks asli bahasa Arab ini harus terjaga. Karena yang tahu makna aslinya tentang bahasa itu orang Arab. Sehingga kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia, kalau tidak cocok, ya atau ada kesalahan, maka kita kembalikan kepada teks aslinya. Nah, seperti itulah caranya Allah menjaga wahyu yang terakhir ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Apa? Dijaga dengan cara apa dijaga? Bahasa aslinya masih ada dan dihafal oleh umatnya Nabi Muhammad. Itu loh. Sehingga benar-benar tidak ada perubahan sama sekali. Baik dalam segi tulisan ya atau bacaan atau dalam segi kita menjelaskan terutama tentang masalah akidah, syariat, larangan-larangan. Makanya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madinah. Setelah Rasulullah diutus karena dia nabi yang terakhir, maka hari ini telah sempurna. Maksudnya apa? Umat Islam segala apapun baik tentang larangan, perintah atau tentang akhlak sudah ada sumbernya dan sumbernya itu terjaga sampai sekarang gitu. Ya, mungkin itu saja Gurunda Juma, silakan. Saya ya. Ya, Baik. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. yang dimuliakan oleh Allah, sama seperti biasanya kita membahas tentang keautentikan kitab yang kemudian masing-masing Islam, Kristen memahami dan mengimani bahwa kitab Al-Quran menurut Islam adalah firman dari Allah, dan juga Bible menurut Kristen adalah sebuah kitab yang merupakan tulisan yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, apapun kemudian yang dinobatkan terhadap dua kitab ini, malam ini kita mencoba untuk mengurai identifikasi tentang keabsahan pemberitaan yang ada di dalamnya berdasar terhadap sumber. Nah, kalau berdasarkan otentisitas Al-Quran itu sendiri, itu berdasar pada dua tradisi. Yang pertama adalah tradisi tulisan, hafalan, dan yang kedua adalah tulisan. Nah, kita kenal seperti yang diuraikan oleh Adinda Takhta tadi, bangsa Arab itu pada saat itu terkenal memiliki bakat hafalan yang kuat.
yang mana hal ini tidak dimiliki oleh bangsa lain. Pada saat bangsa Arab juga banyak yang tidak bisa baca tulis, pada saat itulah kemudian mereka lebih cenderung ya kepada hafalan. Mereka banyak menyimpan memori ya berbagai ucapan dan perkataan dengan hafalan yang mereka punya. Nah, Al-Quran sebagai wahyu dari Allah itu berupa mukjizat. Apa mukjizat yang ada dalam Al-Quran? Nilai sastra yang begitu tinggi, di mana susunannya yang tak ada tandingannya dari sastrawan-sastrawan Arab manapun. Baik pada masa itu, masa sebelum Al-Quran, maupun masa-masa yang sekarang. Lalu kemudian selain itu, Al-Quran juga turun secara berangsur-angsur itu kurang lebih 22 tahun. Ya. Nah, kedua faktor inilah yang membuat Al-Quran itu mudah kemudian untuk dikaji, dipahami bagi mereka yang menjadi penikmat ilmu. Nah, orang-orang Arab pada masa itu begitu tertarik dengan bahasa yang ada dalam Al-Quran. Khususnya sahabat-sahabat Rasulullah yang kemudian dengan mudah mereka menghafalkan apa yang ada di dalam kewahyuan yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu kemudian selain dihafal, Al-Quran juga itu dituliskan. Pada masa baginda Rasulullah Muhammad SAW yang adalah sebagai sumber, beliau ketika telah menerima wahyu dari malaikat Jibril atau Ruhul Qudus, beliau segera memerintahkan kepada sahabatnya atau bahasa kita sekretarisnya untuk menulis ya, data dalil yang beliau terima. Nah, ini yang perlu dipahami. Sehingga Al-Quran yang langsung berasal dari Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian disebarkan melalui orang-orang yang ada di sekeliling beliau yang adalah sahabat beliau sendiri. Dari mulut Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan kepada sekretaris beliau atau para sahabat beliau, kemudian dari sini sampai kepada para sahabat-sahabat yang lain, sampai kepada tabi'in dan tabi'in. Jadi tidak ada keraguan tentang identifikasi Quran itu. Otentisitas Al-Quran tidak dapat diragukan. Kenapa? Karena Al-Quran terjaga dalam hafalan para sahabat, ditopang, didukung ya dengan adanya teks tertulis dari hasil penulisan orang-orang yang kita katakan sebagai sekretaris beliau. Nah, lalu kemudian masih ada waktu. Lalu kemudian pada masa khalifah, misalnya Khalifah Abu Bakar atas rekomendasi Umar, maka beliau membuat kebijakan untuk mengumpulkan teks Al-Quran yang terpisah-pisah. Nah, meskipun itu tidak terjadi, para sahabat sudah menghafal terlebih dahulu. Jadi, benarlah apa yang diterangkan oleh Adinda Tahta, Al-Quran itu susah untuk kemudian kita temukan adanya ketimpangan atau adanya kesalahan di dalam memahami firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Berapa lagi waktunya, sahabat-sahabat? Masih lama, 2 menit. Oke, berapa menit? Menit lagi 2 menit. 2 menit. Oke. Jadi ketika kemudian sahabat Rasulullah Umar itu merekomendasikan kepada Khalifah Abu Bakar untuk untuk kemudian mengumpulkan teks-teks Al-Quran yang tadinya terpisah di beberapa tempat seperti misalnya di pelepah kurma, dedaunan hasil yang kemudian mereka jadikan sebagai dedaunan yang dihasilkan dari pencarian mereka, di mana mereka memahami bahwa daun ini bisa awet untuk dijadikan sebagai tempat menuliskan teks-teks Al-Quran. Mereka kumpulkan, mereka satukan, ya, lalu kemudian dibukukan, sehingga hafalan ini tadi itu disesuaikan dengan apa yang tertulis, ya, dari lembaran-lembaran yang dituliskan oleh para sahabat. Jadi penghimpunan ini itu dikenal dengan pengumpulan manuskrip Al-Quran, dan kemudian
mengurutkan sesuai dengan urutan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, jadi tujuannya daripada pengumpulan Al-Quran ini adalah membuat rujukan standar ketika terjadi perbedaan bacaan di antara sahabat yang menghafal ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang perlu sahabat-sahabat Kristen tahu, bahwa rujukan awal daripada pengumpulan Al-Quran selain karena banyaknya penghafal yang meninggal pada saat masa peperangan, itu juga untuk menjadikan rujukan standar ya daripada perbedaan bacaan di antara sahabat yang mana hafalan-hafalan ini kemudian disusun sesuai dengan apa yang ada pada tulisan, dan tulisan pun disusun sesuai dengan apa yang dihafalkan. Jadi saling menguatkan satu sama lain. Jadi itu berkelanjutan dari zaman Rasulullah, kemudian ke Abu Bakar, lalu kemudian ke Khalifah Utsman bin Affan. Jadi kodifikasi Quran itu dalam satu mushaf itu sangat jelas di dalam pengajaran Islam itu sendiri. Jadi tidak kemudian terputus antara sumber dengan penulis. Demikian untuk sementara. Oke, terima kasih. Demikian paparan pas 10 menit. Jadi saya persilakan kepada saudara sebelumnya nanti setelah paparan ngasih dari Dr. Adi dan Pak Rema, mungkin ada semacam tanya jawab, silakan nanti setelah paparan 10 menit. Silakan Pak Rema dan Dr. Adi. Ya, Pak Adi bisa duluan lah. Saya nanti nambahin sedikit kalau memang perlu. Halo, Pak Adi. Gangguan sinyal ya WA saya. Oh, Ya? Signalnya tidak bagus. Ya, Pak Rema dulu sambil lanjut dulu Pak Rema sambil menunggu Dr. Adi. Silakan. Silakan Pak Rema. Pak Rema silakan. Aku gangguan sinyal tadi. Ya, silakan Dr. Adi duluan. Atau Pak Rema, siapa yang duluan? Pak Rema dulu. Pak Rema. Oke, Pak Rema dulu. Pak Rema, ya silakan saudaraku. Halo. Silakan. Bismillah. Ya, halo. Kedengaran ya suaranya? Pas, bagus. Ya, kedengaran Pak, kedengaran. Lanjut Pak. Halo. Saya di sini. Sinyal saya terganggu nih. Hujan ini sini. Pakai XL pula saya nih. Inilah kode XL nih. Kedengaran. Suara putus-putus dah. Ya, bagus Pak Rema. Bagus ya. Halo. Bagus Pak. Lanjut Pak. Tapi suara orang Bapak putus-putus saya dengar nih. Nggak apa-apa, yang suara Bapak jelas. Di sini jelas. Halo. Lanjut bagus, lanjut Pak Rema. Halo. Waktunya 10 menit Iya, aja ya. bagus suaranya bagus. 10 menit Kayaknya ini pembukaan. nggak bisa nih, susah nih. Saya dengarnya putus-putus semua suara. Hujan memang di sini. Saudaraku, kita semua mendengar dengan bagus suaranya Bang Rema di sini. Bung Adi, kan bagus kan? Bagus suaranya bagus. Nggak ada masalah suaranya bagus tuh. Iya. Atau coba lu Pak. Oh lah, nyambung lagi nih. Itu Pak Dr. Adi tadi mana tuh ya? Dr. Adi dulu ya, 10 menit. Dr. Adi aja. Halo? Pak Sema. Silakan saudaraku. Pak Rema Dr. Adi. jelas sebenarnya. Jadi terganggu ya Pak Rema. Silakan Pak Rema, saya mau dengar dulu pendapatnya. Jadi saya belum mengenal Pak Rema kan, gimana nanti komunikasi kita. Iya.
Silakan Kalau Pak, ngomong aja saya Pak, agak- ngomong aja Pak, kami dengar. Ya penting Bapak ngomong kami dengar udah. Ya, kalau kekristenan sebenarnya tidak ada yang namanya kitab suci sebenarnya sih. Karena yang suci itu ya personalinya. Jadi bagi kekristenan itu Tuhan itu sajalah yang suci. Oleh sebab itu makanya juga jika ada cara-cara orang-orang yang melakukan contoh tindakan yang nggak benar terhadap kitab suci Kristen, katanya sih Alkitab itu tidak ada pengaruh. Udah, gak usah. Itu pengakuan Yahudi langsung percuma kalian mengklaim-klaim. Gak malu kalian. Halo? Lihat screen itu. Udah nonton belum? Oh ini keluarin. Ya, Pak Baim keluarin ini si Segar. Siapa? Keluarin itu yang Rumah Sakit Dadi Makassar. Keluarin dulu. Oke. itu dari mana tuh? Rumah sakit Dadi. Siapa namanya itu? Segar-segar atau siapa namanya? Ferguson. Di apa aja? Di mood aja. Seger-seger ya? Ya, silakan segar-segar atau Ferguson ya. Bukan Silakan. seger Silakan saudaraku. nama lain. Namanya nggak ada di sini. Mana yang mengaku Yahudi itu? Nanti ku Allah panggil Akbar. Yahudi juga. Yang dari Israelnya langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Halo? Silakan Bun Rema, silakan saudaraku. Iya, Kita saya lanjut ya. Ya. Jadi kalaupun saya mau melanjut lah ya istilahnya ke keotentikan tentang kitab suci. Bagi kita sih yang penting sejarahnya itu benar ada atau tidak. Isi dari kitab itu sendiri itu benar atau tidakkah informasinya? Bisakah kita temukan dari data-data orang di luar dari berita tentang contoh isi Alkitab itu sendiri, Bible dalam hal ini ya. Dan setelah diterima, didengar, siapa yang menjadi satu sumber dari berita yang di dalam kitab itu. Dan harus ada minimal 2 saksi. Makanya ribuan tahun sebelum Yesus lahir ke dunia, Israel itu sudah diberitahukan tentang sebuah perkara. Itu akan dianggap sah jika disaksikan minimal 2 atau 3 orang saksi. Nah, itu yang menjadi rujukan keotentikan berita tentang Yesus, dalam hal ini Injil yang ditulis dalam Bible, itu benar kisahnya karena memang yang menyaksikan adalah orang-orang yang persis berada di sampingnya Yesus itu sendiri, atau istilah kami itu para rasul. Dan mereka lebih dari 2 yang menyaksikan. Seperti Yohanes, Petrus, dan juga Matius. Ya, kalau Lukas atau Markus masih kita bisa anggap itu setingkat hadis. Karena sahabat para rasul. Tetapi kalau Matius, Yohanes atau Petrus, mereka rasul yang memang dipilih langsung oleh Yesus sendiri. Dan berita dari mereka inilah yang menyaksikan lebih dari 2 atau 3 saksi, maka perkara itu sah.
arti sah pun di sini bukan berarti berhenti sampai di situ bahwa itu pasti benar. Nah, arti sah artinya bisa dilanjutkan kembali untuk diselidiki kebenaran berita itu sendiri. Kalau dianggap 2-3 orang bersaksi maka perkara itu sah, artinya benar-benar seperti yang disampaikan oleh 2-3 orang saksi, itu berbahaya artinya nanti kan. Bila ada 2-3 orang bersaksi dusta, apakah dusta itu menjadi sah atau menjadi benar? Kan enggak juga. Jadi keotentikan dari berita dalam Injil itu memang sesuai dengan apa yang standar yang diberikan Yesus itu sendiri. 2 atau 3 orang saksi maka perkara itu sah. Sekali lagi kata sah di situ bisa dilanjutkan untuk diselidiki. Jika tidak ada saksi lebih dari 1, maka itu tidak sah, artinya tidak perlu dilanjutkan. Nah, itulah menjadi sebenarnya dasar bagi saya yang disebut keotentikan berita tentang Yesus yang ada di Bible, yang dituliskan atau diulang oleh para rasul dalam bentuk tulisan. Berita Yesus itu awalnya adalah lisan, artinya dirinya sendiri. Lalu diulang kembali oleh para rasul, kisah itu dalam bentuk tulisan. Kenapa harus ditulis? Karena memang pada masa itu teknologi di Israel itu yang di dalam jajahan Yunani dia cukup berkembang. Jadi nggak perlu lagi dihafal. Jadi kalau sudah ditulis maka lebih pas, tidak melenceng ketika dihafal. Karena kalau bentuk hafalan biasanya kalau tidak tambah bisa berkurang. Karena bagaimanapun manusia tidak sempurna. Tapi kalau bentuk tulisan maka akan bisa tetap sama ketika diregenerasikan kepada generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena kalau bicara tentang kemampuan seorang mengingat, saya yakin tidak ada seorang pun yang sempurna dalam mengingat suatu berita yang begitu panjang yang harus diceritakan. Baik secara mungkin kata-kata. Nah, makanya juga para rasul dengan inisiatif mereka, ya dipimpin Roh Kudus, mereka menuliskan apa yang mereka lihat, rasakan, mereka tuliskan dalam Tinggal 3 menit, Bung Rema. manuskrip supaya bisa menjadi pesan yang tidak tanda kutip bertambah atau berkurang. Ya lebih parahnya bilang menyesatkan. Nah, itu yang membuat kita yakin dan percaya bahwa berita yang ada di dalam Bible tentang Yesus itu keotentikannya itu bisa dipercaya karena alasan atau syarat-syarat yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Dan itu juga sudah dipahami benar oleh para rabi, para ahli Taurat, orang-orang Israel di masa Yesus itu sendiri. Karena ini memang menjadi suatu ketentuan yang dari Tuhan kepada Bani Israel, bagaimana mereka harus bersikap terhadap sebuah berita, kejadian suatu perkara, maka harus ada saksi 2 atau 3. Baru perkara itu bisa dilanjutkan. Begitu juga tentang Yesus. Berita tentang Yesus disaksikan lebih dari 2-3. Maka syarat untuk berita tentang Yesus sah. Artinya bisa dilanjutkan untuk diselidiki keabsahannya untuk selanjutnya. Nah, kira-kira begitu. Mungkin teman saya dari Dr. Adi tadi ada ya? Bisa Dr. Adi, masih ada waktu 1 menit. 1 menit 29 detik. Silakan Dr. Adi. Sambung. Oh, berarti 10 menit semuanya. Baik.
Sorry Pak Adi ya, saya makan banyak waktu tadi soalnya Bapak nggak apa-apa. Iya. Jadi kitab suci memang saya setuju bukan suci, yang suci hanya Tuhan. Manusia suci pun nggak ada. Cuma pesannya Tuhan itu diperintahkan tuliskan. Jadi ada kitab Nabi. Jadi kitab Nabi itu berisi pesan Tuhan kepada Bani Israel. Jadi kitab suci kata kita, tapi kata Tuhan bilang Tuhan berpesan melalui nabi-nabi untuk dituliskan. Jadi intinya Bani Israel dengan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang melakukan itu, itulah yang kamu perbuat. Jadi itu pengertian tentang kitab suci itu beda pola antara Muslim, antara Islam dengan Kristen. Jadi kitab suci yang bagi kami adalah berisi firman Tuhan, bisa ditulis, bisa lisan, bisa tertulis. Banyak yang lisan sebenarnya. Seperti saya kenal Yesus waktu saya belum sekolah. Jadi ketika saya kanak-kanak, saya sudah diajari di sekolah minggu. Dan yang mengajari itu saya percayai itu kebenaran. Jadi karena saya diajar, maka yang saya terima itulah siapa. Sama seperti saya punya HP, ada buku petunjuk mempergunakan HP. Saya tidak pernah membaca buku petunjuk itu, tapi saya diajar otodidak atau diajar mempergunakan HP tanpa membuku buku petunjuk HP itu. Serupa tapi nggak sama dengan itu. Wah, sekian. Udah 10 menit. Oke, saudaraku. Cukup 10 menit. Sekarang saya mungkin sisi bagaimana dari sisi Muslim bisa memberikan pertanyaan, kemudian nanti disanggah, kemudian sebaliknya dari sisi Kristen memberikan pertanyaan kepada Muslim dan begitu disanggah. Silakan. Dinda Tahta, silakan Dek. 10 menit ya. Ya. Berapa menit? 10. 10 sama 10 menit. Atau pertanyaan, kemudian ada sanggahan. Sanggahan aja dulu. Karena kalau pertanyaan silakan. Pertama gini ya. Kalau kita dalam Al-Qur'an ya, kalau memang saya menanggapi Bang Rema dulu ya. Jadi kitab suci itu harus ada saksi. Nah, kalau dalam Islam harus mutawatir. Nah, mutawatir itu apa? Tidak boleh cuma satu orang yang menghafal itu, yang menerima. Makanya dalil ahad itu cuma satu orang, nggak diterima. Misalnya ada orang ini loh, saya mendapat ayat Al-Quran dari Rasulullah. Selain dia nggak ada, maka dalil ahad ini nggak diterima. Harus mutawatir. Misalnya mutawatir itu kan sahabat itu ada 2 zaman itu. Ada sahabat muhajirin, ada ansor. Kalau muhajirin berarti Mekah. Yang dari Mekah hijrah ke Madinah. Makanya ada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amir bin Fahira, Arqam. Itu nanti ada sahabat Ansor seperti Ja'far, Khotib bin Amr, Jubair, Tolha, Abdullah bin Abu Bakar. Nanti lagi ada Hudaybiyah, nambah lagi. Penghafal selalu nambah. Nah, sehingga bukan saksi yang dibutuhkan, tapi mutawatir. Hafalan mereka itu ada berapa? Kalau cuma masalah saksi nggak bisa. Karena gini, dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu sekalian. Sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi para nabi itu tidak usah ketika menerima wahyu harus butuh saksi. Cukup Allah lah tugasnya menyampaikan. Karena kalau butuh kalau butuh saksi, maka nanti bagaimana dengan Yohanes 12:50? Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Atau Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah kita mau mencari siapa saksinya Yesus itu menerima wahyu itu? Firman itu. Segala firman yang kau sampaikan. Nah ini tidak bisa dicari saksinya. Cukup Allah wa kafa billahi syahida. Yang jelas firman yang disampaikan itu yang mana? Gitu loh. Nanti siapa yang hafal? Seharusnya gitu. Misalnya dalam Islam, ya. Firman-Nya Allah diberikan kepada Nabi Muhammad itu jelas. Mana? Ya Al-Qur'an itu semuanya.
Surat pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Muzammil, Mudassir, Al-Fatihah, Al-Lahab, At-Takwir, Al-A'la, Al-Lail, Al-Fajr, sampai terakhir idza jaa nasrullahi wal fath itu. Nah, setelah kita tahu mana saja yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, maka kita tinggal menghafal, mengamalkan isinya. Gitu loh. Dan ini mutawatir dihafal oleh para sahabat Muhajirin atau Ansor. Gitu ya. Nah, sehingga cari dulu kira-kira mana kitab yang ajaran yang diterima oleh Yesus itu. Gitu ya. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini yang mana? Kalau Islam kan jelas, mulai dari Al-Alaq sampai ya An-Nasr. Ya, ada 114 surat gitu. Aduh, takut terlalu banyak ini. Monggo Gurunda. Maaf. Enggak apa-apa, Dek. Jadi gini, terkait dengan kesaksian yang dikatakan wahyu, yang dikatakan ilham dari Tuhan itu tidak butuh saksi. Apa dasar pijakan saya mengatakan itu? Bilangan 12 nomor 6. Berfirmanlah Tuhan, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Jadi Tuhan menyatakan diri kepada nabi tersebut di dalam penglihatan nabi tersebut. Jadi yang melihat cuma nabi. Aku berbicara dengan nabi tersebut di dalam mimpi. Jadi bagaimana mungkin kemudian orang lain bisa masuk melihat keadaan mimpi orang yang sedang bermimpi? Yang tahu cuma mereka yang bermimpi, nggak butuh saksi. Nah, nanti kita bisa ketahui bahwa itu adalah firman setelah dibuktikan kebenarannya. Jadi bukan berarti banyak saksi. Yang menggunakan banyak saksi itu adalah hal yang diragukan. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan konsep firman ya atau kitab suci atau wahyu, itu antara Islam dan Kristen memang memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Baik termasuk pemahaman terhadap Injil ya maupun terhadap kitab Torah. Contoh kita ambil satu pemahaman tentang Injil. Perbedaan antara Islam dan Kristen mengkaji apa Injil ini berdasarkan dengan wahyu atau kitab suci. Orang-orang Kristen ya berpendapat bahwa yang disebut Injil itu adalah seluruh perjanjian baru. Dan ada pula yang tegas mengatakan bahwa Injil itu hanya 4 kitab yang di kanon. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, lalu kemudian isinya menceritakan sebagian ajaran Yesus dan kisahnya, dan kemudian Injil itu adalah karya tulis beberapa pengarang Kristen yang kemudian mereka berada pada zaman permulaan pada kekristenan itu sendiri. Nah, itu yang kemudian disebut Injil oleh teman-teman Kristen. Namun menurut Islam, Injil itu adalah firman Allah ya yang secara mutlak yang disampaikan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana yang diterangkan di dalam Al-Quran dalam surah Hadid ya. Di situ diterangkan bagaimana kemudian Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil kepadanya. Itu kata Allah. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam wa atainahul Injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tawa'u ya sampai ke akhir ayat itu diterangkan begitu bahwa kami susulkan rasul-rasul mengikuti jejak-jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam dan kami berikan Injil kepadanya. Ini yang diurai oleh Al-Quran. Berarti Injil menurut Islam, menurut Al-Quran adalah Injil yang diberikan oleh Allah atau firman yang diberikan oleh Allah kepada Isa alaihissalam. Ini seirama dengan Yohanes 17:8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, lalu kemudian Injil disampaikan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam itu menggunakan bahasa kaumnya. Tidak mungkin kemudian menggunakan bahasa Yunani, karena kaumnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah menggunakan bahasa Arab. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaum. Jadi Injil yang diterima oleh Nabi Isa yang benar itu adalah yang menggunakan bahasa kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah,
Lalu kemudian di dalam perjanjian baru itu juga disebutkan di dalam Markus 1 nomor 14 terkait dengan apa yang saya uraikan ini, bahwa sesudah Yohanes sesudah Yohanes ditangkap, di situ diterangkan, saya lupa datanya, Markus 1 nomor 14, ketika kemudian Yohanes ini ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea. Apa yang dibuat oleh Yesus ke sana? Memberitakan Injil Allah. Nah, inilah yang kemudian yang diterangkan oleh Al-Quran. Dan juga diterangkan dalam Markus 1 nomor 38, nomor 39, jawabnya, Yesus menjawab, marilah kita ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku akan memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam untuk diberitakan kepada orang-orang Yahudi. Sementara Injil menurut Kristen adalah apa yang dituliskan oleh Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Sementara kalau kita melihat data Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam menerima Injil, lalu kemudian Yohanes 17:8, Yesus menerima Injil, kemudian di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus juga memberitakan Injil Allah, begitu juga dalam Markus 1 nomor 38, nomor 39. Jadi ada perbedaan signifikan yang kemudian konsentrasinya terhadap Injil itu berbeda antara Islam dan Kristen. Untuk itulah kemudian ketika kita tanya, dari mana asalnya penulisan Markus, dari mana penulisan Lukas, sahabat kita tadi Rema sudah mengakui bahwa kedudukan Lukas dan Markus itu hanya selevel dengan hadits. Sementara yang lainnya seperti Yohanes, Matius itu bersumber langsung daripada Yesus. Nah, inilah yang saya uraikan bahwa perbedaan kita sangat signifikan terhadap apa yang kita sebut Injil. Pertanyaan saya kepada para sahabat, ya mungkin ada kesempatan untuk menjawab, bagaimana Anda mengakui bahwa keempat tulisan ini adalah firman Tuhan, sementara Tuhan Anda sendiri tidak pernah berfirman kepada mereka. Tuhan Anda, Yesus, itu tidak pernah berfirman kepada keempat orang ini. Demikian. Pak Dokter. Akan langsung bisa didengar, bisa dicatat, bisa dipahami dari pernyataan saudara kita dari Muslim. Dan kepada Bung Rema dan Dr. Adi, silakan memberikan jawaban dan pertanyaan balik setelah ditanggapi. Silakan. Silakan Pak Rema. Ya, saya kesulitan. Saya dengar suara Pak Bro Zuma itu seperti robot, kadang hilang. Aduh, begini saya mau menjawab apa yang saya jawab. Saya betul bicara iya di atas iya ya. Saya enggak sedang berusaha menghindar, bukan. Memang saya kesulitan mendengar suara teman-teman di Gujum ini. Apa karena pengaruh, kayaknya saya memang pakai data Excel, kurang bagus ini. Biasanya saya pakai yang lain. Saya jadi mau bilang apa nih jadinya. Samar-samar saya dengar tadi Bro Juma tuh. Tapi gini, memang seperti sedikit tadi di ujung saya dengar tentang Lukas dan Markus. Memang kalau fakta sejarahnya, mereka mendapat informasi bukan langsung dari Yesus ya. Maksudnya enggak seperti Matius, maksudnya Matius, Yohanes, dan Petrus. Tetapi berita yang mereka tulis juga berita yang benar, sama. Jadi saling melengkapi, bahkan Injil itu memang saling melengkapi satu sama lain. Justru kalau digabungkan itu wujud Yesus itu jadi sempurna. Tapi tadi ada bicara tentang Ustadz Tata ya bilang, siapa ketika Yesus bersaksi, siapa saksi yang lain? Yesus yang berkata bahwa Bapa yang menjadi saksinya. Ya kita kan berdasarkan data ya. Yesus yang mengatakan, Yohanes 8:18, aku yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus itu bukan memberitakan Injil, tanda kutip ya. Dia memberitakan Injil yaitu dirinya sendiri.
Jadi seolah-olah dia sedang memberitakan suatu cerita yang bukan dirinya gitu. Jadi beda, rasul dan semua orang percaya itu memberitakan Injil berarti memberitakan tentang Yesus. Nah, ketika Yesus berkata dia memberitakan Injil, dia memberitakan dirinya. Nah, di situ bedanya. Yesus sendiri pun perlu saksi yang lain. Dia berkata siapa? Bapa. Karena Yesus tahu persis sebuah kesaksian itu harus kesaksian ya. Beda dengan misalnya di Perjanjian Lama Nabi berkata tentang firman Tuhan. Ini mereka bukan sedang bersaksi, beda. Nah, Yesus sedang menyaksikan dirinya. Dan siapa di luar dari dirinya sebagai saksi yang lain? Itu Bapa sendiri. Ya, Yesus yang mengatakannya. Jadi bukan berarti para nabi di Perjanjian Lama mereka menyampaikan firman Tuhan perlu saksi. Loh, mereka bukan sedang bersaksi. Mereka sedang menyampaikan firman Tuhan secara khusus kepada Bani Israel. Beda dengan Yesus sendiri, itu beda. Karena Yesus itu ya langsung turun dari surga gitu. Jadi dia diutus untuk beritakan tentang dirinya. Dan siapa yang menjadi saksi tentang dirinya? Ya Bapa. Nah, sekali lagi Yesus ketika bicara memberitakan Injil, bukan dia tentang bersaksi tentang yang lain. Dia bersaksi tentang dirinya. Makanya sekali lagi Yohanes 8 ayat 18, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, para rasul ketika dikatakan memberitakan Injil, bukan berbicara tentang diri mereka. Bicara Injil itu bicara tentang Yesus. Karena Yesus itulah Injil itu sendiri. Nah, dari tadi di 3 agama samawi, Judaism, Kristen, dan terakhir Muslim, 2, yang pertama dan yang kedua yaitu Judaism dan Kristen itu sudah memang mempercayai seperti Israel, suatu kesaksian harus disertai dengan harus ada 2 orang saksi minimal. Dan Yesus, berita tentang Yesus disaksikan lebih dari 2 orang. Nah, itu valid tuh. Jadi 2 dari 3 sudah menyatakan hal yang sama. Nah, yang ketiga nih kenapa berbeda? Ya tergantung masing-masing lah para pendengar ya kan. Jadi kalau sekali lagi, itulah yang dimaksud tentang saksi. Berbeda ketika menyampaikan seperti para nabi menyampaikan firman Tuhan, teguran atau kepada berita tentang kabar baik, tentang hukuman, tentang berkat kepada orang Israel. Itu bukan bersaksi. Kalau kita bersaksi tadi kita menyaksikan seseorang gitu loh. Baik diri sendiri atau orang lain, itu namanya bersaksi. Oke, lanjut Pak Dokter. Oke, makasih. Jadi saya ikuti dari awal. Jadi Injil bagi kami, bagi saya di Markus 1 ayat 1 tertulis inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi menurut saya Injil itu adalah kabar baik. Injil itulah kabar sukacita dan Yesus sendirilah Injil itu. Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, aku adalah firman Tuhan Allah, akulah yang ada, yang sudah ada dan yang akan datang, aku adalah yang awal, dan akulah yang maha kuasa. Gitu. Jadi Injil Kemit dok, beradi. Ya, kitab itu kumpulan daripada kitab para nabi dan kitab Taurat Musa dan kitab Mazmur. Jadi berisi kitab-kitab itu perintah Tuhan kepada nabi, tuliskanlah kitab ini, ada tertulis. Jadi Musa diperintahkan menulis kitab-kitab itu. Yesaya juga ditulis kitab-kitab itu. Jadi Injil itu Injil tentang Yesus Kristus. Makanya di Lukas 24 ayat 44 semua yang tertulis yang ada di kitab Taurat Musa
dan kitab nabi-nabi, para nabi dan kitab Mazmur tentang aku harus digenapi. Jadi semua yang perjanjian lama itu yang menulis tentang Yesus harus digenapi. Lalu ketika saya masih sekolah minggu, ini belum sekolah SD, saya pernah diajari guru sekolah minggu tentang inti dari perjanjian lama itu. Kita tulis di Matius 7 ayat 12 mengatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ayat per ayat, hafalan per hafal semua bagi saya yang masih sekolah minggu itu tidak penting. Tetapi saya berbuat, saya menghendaki bagaimana orang berlaku kepada saya, itulah yang saya lakukan. Dan karena saya diajari untuk melakukan, itu yang saya pegang, itu yang saya alami. Seiring dengan waktu, akhirnya saya sekolah, saya belajar, saya CD, saya ada beberapa gereja saya lalui, ada seminar-seminar, ada pemahaman-pemahaman, tapi inti dari itu semua adalah Yesus. Yesus itu adalah Injil sendiri. Cuma bagi teman-teman Islam, beda pemahaman. Beda pemahaman itulah yang membuat kita sampai sekarang berdebat atau beda pendapat, seolah-olah kita memaksakan yang kita pahami itulah yang dipahami oleh yang lain. Kalau saya mengatakan Yesus Kristus itu berbeda dengan Isa Al-Masih dengan data-data tentunya, tetapi bagi teman-teman Islam memaksakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus, hanya Nabi. Nah, itu yang berbeda. Ada tertulis data-data itu. Jadi seperti di Roma 1 ayat 1 dikatakan, dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dan di Markus 1 ayat 1, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dan ada tadi memang saya sedikit berbeda dengan Pak Rema, bahwa segala tulisan yang ada di Bible itu atas ilham Allah. Baik mulai Musa sampai Wahyu, itu semua ilham Allah. Kepada Paulus juga ilham Allah. Kepada Musa juga ilham Allah. Kepada Yohanes juga ilham Allah. Matius, Markus, Lukas itu adalah murid Yesus dari 70. Jadi apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, itu yang mereka tuliskan. Jadi saya bacakan ayatnya di 1 Yohanes 1 ayat 1, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Jadi segala tulisan itu sumbernya adalah ilham Allah atau inspirasi dari Allah. Jadi itu beda pendapat dengan Pak Rema tadi. Jadi bukan berarti tulisan Lukas itu sekelas hadis. Saya mohon maaf, saya tidak mengerti apakah Quran dengan hadis selevel, saya nggak tahu. Tetapi istilah firman itu tidak ada seperti itu. Itu sama, sumbernya dari ilham Allah. Cuma kitab suci itu hanya bisa dimengerti oleh orang yang telah dibukakan Yesus pikirannya. Buktinya ahli-ahli Taurat, ada kitab para nabi yang telah menulis jelas-jelas tentang Yesus, tentang Mesias, tapi mereka tidak mengerti. Karena mereka hanya belajar dari guru-guru. Sementara Yesus berkata Matius 11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Jadi orang yang belajar kepada Yesus, itulah yang disebut murid Yesus. Jadi kalau hanya belajar kepada pendeta, belajar kepada ahli-ahli Taurat, ahli-ahli guru teologi, itu belum bisa disebut murid Kristus, murid Yesus. Yang belajar kepada Yesus, itulah murid Yesus. Pas. Oke. Jadi saudaraku, jadi saya simpulkan bahwa sesungguhnya yang Injil itu adalah Yesus sendiri, dan apa yang disaksikan oleh murid-murid Yesus tentang Yesus itulah Injil. Itulah Bible. Silakan dari Gurunda atau catatan. Silakan. Mungkin Bang Juma biar lebih leluasa mungkin. Enggak, antum dulu. Oke. Silakan. Oke. Jadi mungkin tadi abangku Bang Rema ini
kurang menyimak penjelasannya dari saya karena memang gangguan. Karena tadi beliau mengatakan gini, jadi kalau masalah kitab suci itu harus ada saksi minimal 2. Akhirnya saya jawab, kalau dalam Islam, kitab suci itu kan diberikan para nabi. Sehingga dia sendiri yang tahu. Diperkuat lagi oleh Bang Juma. Gitu. Nah sehingga, tidak butuh saksi. Wa kafabilai syahida. Cukup Allah menjadi saksi. Nah tiba-tiba, untuk kemudian Bang Rema mengatakan, iya memang tidak butuh saksi. Bapaklah saksinya. Nah tadi mengatakan harus ada 2 saksi. Ya mana itu ya. Yang kedua, jadi berita Injil itu adalah dirinya sendiri. Oh tidak. Gini loh Pak ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan adalah wahyu, bukan dari diriku sendiri. Mana itu? Maka dalam Islam Al-Qur'an. Semuanya firman Allah. Begitu juga Yesus, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, ini yang mana? Ya. Nah, kalau Injil itu Yesus sendiri, maka dalam Islam itu hadis. Karena hadis itu aqwalun nabi wa af'alun nabi. Ucapan nabi atau perbuatan nabi. Lalu ditulis oleh sahabat hadis itu, maka menceritakan tentang Nabi Muhammad itu, mulai ucapan atau perbuatan. Tapi kalau kita bahas kitab suci, ya bukan, tidak ada langsung Injil itu adalah dirinya sendiri Yesus itu. Ya bukan. Wong Yesus mengatakan, segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan pada mereka. Nah itu sesuai dengan Yohanes 17:8. Terus apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Nah mana ini? Inilah kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Karena kitab itu banyak. Dalam Islam ada kitab fikih, kitab tauhid, nahu, syaraf. Tapi kenapa kok beda dengan Al-Quran? Kok Quran ada kitab suci? Karena firmannya Allah. Berarti antara kitab suci dengan pribadi Yesus, perbuatan, itu beda. Kitab suci adalah firman yang Yesus terima dari Tuhannya. Sedangkan perbuatan Yesus atau ucapan itu kalau dalam Islam hadis gitu. Ini yang mana? Harus bisa membedakan. Sehingga karena memang tujuan kitab suci itu adalah ajaran, perintah atau syariat, maka harus hafal itu. Minimal kalau tidak hafal ada bukunya, lalu dipelajarin oleh umatnya. Contohnya Nabi Muhammad. Ya menerima Al-Qur'an, dihafal, diamalkan. Hadisnya juga dihafal, diamalkan. Lalu para sahabat tinggal meneruskan 2 ini. Tidak boleh nambah-nambah. Oh karena saya sahabat Abu Bakar, saya menerima Roh Kudus. Lalu ada ajaran baru-baru. Tidak bisa. Para sahabat atau hawariun setelah Yesus tidak boleh menerima ajaran lagi. Harus meneruskan hadis atau firman yang Yesus terima. Yaitu, segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Yang mana? Amalkan. Terus perbuatan Yesus, ucapan. Yang mana? Lakukan. Nah sebenarnya seperti itu. Yang makanya dalam Islam itu lebih sempurna. Lebih lebih menjelaskan itu enak karena ada bedanya. Mana kitab suci, mana hadis. Mana perbuatan Rasulullah, ucapan, mana wahyu yang terima oleh Rasulullah. Aduh, banyak lagi nih. Silakan Bang Juma. Maaf, Gerunda, silakan. Iya, nggak apa-apa deh, nggak masalah. Jadi gini, terkait dengan kitab suci, ya, kalau kemudian kita butuhkan saksi sebagai upaya untuk mengatakan bahwa kitab itu dianggap sebagai firman Tuhan, saya rasa itu sia-sia belaka kalau dikatakan bahwa kesaksian terhadap penulisan Bible itu jauh lebih banyak saksinya daripada Al-Quran. Kalau saudara Rema tadi sudah mengakui bahwa saksi hanya Yesus dan Allah. Lalu kemudian kalau di dalam pemahaman kami sebagai umat Islam dalam hal ini menjabarkan Al-Quran, kami tidak membutuhkan saksi kemudian, tetapi biarlah waktu, biarlah ilmu pengetahuan, ya, biarlah kemaslahatan umat manusia yang menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran itu sendiri. Maksud saya gini, taruhlah misalnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu tidak memiliki saksi di dalam pewahyuan. Misalnya, seperti hujatan-hujatan yang sering dilontarkan kepada beliau, tidak ada saksi di dalam gua Hira beliau menerima wahyu. Padahal kesaksian malaikat itu jauh lebih akurat daripada kesaksian 1 miliar manusia. Karena malaikat tidak punya syahwat, malaikat tidak punya kepentingan untuk menyesatkan. Ya,
Tetapi manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan sulit untuk kita percayai ya satu sama lain. Apatah lagi kalau dikatakan banyak saksi, tapi kita tidak mampu menunjukkan secara identifikasi akurat siapa saksi yang dimaksud. Nah, taruhlah misalnya Rasulullah Muhammad SAW itu tidak memiliki saksi sama sekali, selain daripada malaikat, dirinya, dan juga Allah. Lalu apakah kemudian kepercayaan umat Islam terhadap Al-Quran itu sia-sia? Saya katakan tidak. Kenapa tidak? Karena bagaimana mungkin kemudian seorang yang hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban, tidak berpendidikan layaknya penulis-penulis Bible, tidak hidup kemudian berdekatan dengan Nabi layaknya penulis Bible, tapi mampu mengurai apa yang kemudian menjadi temuan para ilmuwan ya belakangan ini. Mampu mengurai apa yang kemudian disebut dengan ilmu tertinggi dalam kehidupan umat manusia, yaitu sains. Mampu mengurai daripada apa yang ditemukan oleh para ilmuwan, ya, para sejarawan, yang mana hal ini sangat berguna bagi kehidupan dan keberlangsungan umat manusia. Dan itu diurai di dalam Al-Quranul Karim. Kalau kemudian para ilmuwan tidak menjadikan Bible sebagai sandaran di dalam menapaki jejaknya mereka di dalam menemukan suatu ilmu atau temuan, itu berbanding terbalik dengan Quran. Banyak ilmuwan yang kemudian justru menjadi Islam, menjadi mu'alaf ketika mereka menemukan hal yang sudah mereka puluhan tahun cari, ternyata begitu mereka temukan cuman dalam sepintas bacaan, ternyata itu sudah ada di dalam Al-Quran 1400 tahun silam. Apakah kebenaran seperti ini masih butuh saksi? Karena menurut hukum yang saya tahu, ya, sesuatu yang benar-benar terjadi, meski disaksikan banyak orang atau tidak disaksikan oleh satu orang pun, sesuatu yang terjadi itu tetap aja terjadi. Contoh, ada dua orang bertetangga, yang satu kaya, yang satu miskin. Si kaya membelikan anaknya sepeda. Si miskin juga ingin membuat anaknya ini memiliki sepeda. Karena dia tidak memiliki harta modal untuk beli sepeda, muncul pikiran yang jahat. Suatu hari ketika anak si kaya ini menggunakan sepedanya di lorong yang gelap, si miskin membunuh anak tersebut, lalu membuangnya di sungai. Lalu kemudian sepedanya diambil, dijualnya, lalu kemudian membelikan sepeda yang baru. Tidak ada saksi melihat si miskin membunuh anak si kaya. Pertanyaannya, apakah kemudian kejadian itu tidak terjadi oleh karena tidak ada saksi? Akal kita akan merespon dan mengatakan, kejadian itu tetap saja terjadi meski tidak ada saksi yang melihat. Inilah Al-Quran. Tidak perlu saksi. Tapi kebenarannya sampai hari ini. Apa pembuktian logika sederhananya? Rasulullah Muhammad SAW menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampai hari ini masih begitu bunyinya? Ya. Hafalannya masih begitu? Ya. Tulisannya masih gitu? Ya. Gak butuh saksi. Bagaimana dengan Bible? Yang diterima oleh Lukas, yang dituliskan oleh Lukas, atau yang disabdakan oleh Yesus, dituliskan oleh penulis kitab kanonik. Bunyinya kayak mana? Tulisannya seperti apa? Masih ditemukan hari ini? Tidak. Lalu, apa guna saksi yang berjuta-juta itu? Tidak ada. Kalau kita menggunakan analisa daripada pihak kepolisian atau di pengadilan, maka jutaan saksi itu semuanya hanya saksi palsu. Tidak bisa ya memberikan data pada saat pengadilan berlangsung, memberikan bukti-bukti akurat terhadap apa yang menjadi poin kebenaran dari keputusan hakim. Ada 500 orang, Pak, melihat langit terbelah dan suara. Siapa orangnya? Coba sebutkan. Satu pun tidak ada yang bisa disebutkan namanya.
Banyak tentara Pak yang menjaga kuburan Yesus ketika dia dikuburkan. Namanya siapa? Ada yang tahu. Jadi saksi ini buat apa? Kalau ternyata hal yang dibawa kesaksian ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Bagaimana dengan Al-Quran? Siapa manusia yang pernah melihat baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu? Oke, terima kasih. Iya, iya. Silakan saudaraku, Pak Adi dan Pak Rema, Dr. Adi dan Pak Rema. Jadi intinya adalah apakah saksi perlu, dan kedua, bagaimana keotentikan isinya. Silakan. Tunjuk aja orangnya, Pak Dokter. Dokter Adi atau siapa? Ya, Pak Rema, silakan Pak siapa Rema. yang mau duluan? Bang Rema atau Dr. Adi? Silakan Dr. Pak Adi. Rema, Pak Rema. Pak Rema duluan. Pak Adi dulu sebentar, lagi ada yang ku kerjain nih Pak. Baik, Ya, jadi silakan Pak Adi. hanya ada satu beda saya dengan Pak Rema tadi, bahwa Bible itu ditulis oleh 40 penulis, sumbernya dari Tuhan yang sama. Jadi sama, selevel. Jadi seperti Musa diperintahkan Tuhan untuk menulis kitab. Jadi kitab itu disuruh Tuhan untuk menulis. Yesaya juga diperintahkan untuk menulis kitab. Esra juga diperintahkan untuk menulis kitab. Jadi kitab-kitab itulah semua firman Tuhan yang ditulis itu yang merujuk kepada Yesus. Dan kitab suci itu, kalau saya pinjam kata istilah kitab suci Bible itu, menulis tentang Yesus. Bukan Yesus yang menulis kitab suci. Jadi Nabi itu menceritakan Yesus. Bukan Yesus yang menceritakan Nabi. Itu intinya. Jadi semua tulisan-tulisan itu ditulis atas ilham Allah, lebih tepatnya inspirasi Allah. Penulis itu di zaman perjanjian lama itu nubuatan. Tetapi di perjanjian baru yang menulis setelah kitab para nabi, kitab Taurat Musa, kitab para nabi itu dinubuatkan tentang Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis muncul, maka yang langsung melihat nubuatan itu, yaitu Yesus yang nubuatkan itu, apa yang terjadi mengenai Yesus itu yang dituliskan ulang, yang dituliskan. Makanya seperti di Lukas, ini sering disalahpahami, saya bacakan. Hai Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan sesama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Artinya, Lukas ini adalah murid Yesus dari 70 orang yang langsung melihat peristiwa yang terjadi. Dan bukan cuma murid yang 12 yang menyaksikan, murid 11. Ya, yang satu Yudas Iskariot sudah mati bergantung diri, yang 11 itu menyaksikan dan menuliskan. Lalu Lukas menyelidiki peristiwa-peristiwa itu. Setelah diselidiki, maka dibukukan. Itulah yang terjadi. Sama dengan Esra. Esra juga menyelidiki kitab Taurat itu. Esra itu menyelidiki kitab Taurat untuk diajarkan, untuk dilakukan. Setelah diteliti, tertulis di Esra 7 ayat 10, setelah dia teliti, maka dia ajarkan. Saya tampilkan Esra 7:10, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi Taurat Tuhan yang ditulis kepada Musa dan semua nabi. Taurat Tuhan itu pengertiannya bisa hukum 10
bisa firman Tuhan khusus di perjanjian lama. Seluruh itu diteliti untuk dilakukan, untuk diajarkan. Semua ketetapan-ketetapan itu. Jadi beberapa nabi saat mereka mengajarkan dilakukan. Setelah nabi itu punya anak, punya keturunan, maka keturunannya memberontak. Jadi gitu turun-temurun dari hampir seluruh nabi itu ada yang menerima. Kemudian setelah dia punya anak, maka anaknya itu memberontak. Gitu demikian terus-menerus sampai akhirnya Yesus yang adalah anak Allah yang tiba pada waktunya dilahirkan dari seorang perempuan. Tadi malam sudah cerita sama Pak Ustaz Juma, Galatia 4:4, bahwa Yesus mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Maka disebut anak manusia, dan Yesus yang diutus itulah menyampaikan pesan itu kembali. Semua nabi-nabi mulai Musa sampai Maleakhi menyampaikan pesan Tuhan yang sudah disampaikan itu kembali disampaikan oleh Yesus. Karena semua pesan Tuhan itu merujuk kepada Yesus, nubuatan tentang Yesus. Setelah itu digenapi, maka Yesus kembali menyatakan firman itu. Dan Yesus mengutus nabi-nabi, mengutus para imam-imam, para ahli untuk menyampaikan pesan itu kembali. Jadi memutus murid-muridnya, apa yang dilihat dengan mata sendiri, itu yang dibukukan oleh Lukas itu. Lalu saya sudah bacakan tadi Yohanes 1:1, bahwa apa yang dia lihat, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semua ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacitamu menjadi sempurna. Terakhir, Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya di Matius 12 ayat 19-20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi semua firman yang dinubuatkan itu setelah digenapi, dilakukan, itu harus diajarkan. Dan ketahui, sampai akhir zaman Yesus menyertai pemberitaan itu. Sekian. Lanjut Pak Irul. Pak Rema. Pak Rema, gangguan sinyal ya? Halo? Ya, langsung Pak, lanjut. Ya. Ya, saya putus-putus saya dengar, aduh. Mana? Jadi 3 menit. Ya. Bagi saya sih memang yang menjadi saksi itu memang yang secara bisa dibilang menyeluruh ya, semua proses perjalanan pelayanan Yesus memang nggak bisa dipungkiri itu hanya 12. Yang lain mungkin tetap menjadi saksi, tapi tidak seakurat para rasul lah ya gitu. Tapi saya tetap percaya apa yang ditulis Lukas, Markus itu adalah yang diinspirasi oleh Tuhan lewat penelitian mereka, baik yang mereka dengar, baik dari yang mereka dapatkan informasi dari para rasul-rasul lain lah. Halo? Halo, putus. Ya, silakan Muram. Ya, silakan.
Aduh, saya begini agak Masih kesulitan ada waktu saya. 2 menit lagi. Kayaknya gini aja ya, mungkin Pak Dokter aja lah yang melanjutkan. Gini saya bingung, susah saya dengar yang lain, saya megap-megap. Saya mau ngomong apa kan sulit nih. Saya lompat-lompat lagi tadi keluar, lompat lagi masuk. Oke Pak Dokter, saya kasih sama Pak Dokter aja untuk melanjutkan. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Kalau memang Bung Rema tidak ini, maaf, Ustaz Tata, biarkan Dokter Adi dengan Gurunda. Silakan. Baik, Dokter Adi melanjutkan. Jadi karena dari awal tadi akhirnya saya kan ikuti pendapat teman saya. Jadi saya ikuti tadi walaupun kami beda pendapat tetapi tidak signifikan. Ya cuma tadi saya imani bahwa kitab suci Bible itu walaupun lanjut. penulisnya udah siap ya? Walaupun penulis 40 orang, tetapi sumbernya satu dari Allah sendiri, dari firman Allah itu sendiri. Jadi, tetapi tidak mengapa. Artinya kitab itu adalah kitab Nabi itu penuntun. Sama seperti analogi saya punya HP, ketika saya beli ada buku petunjuk HP, tetapi beberapa saya punya HP jarang saya memegang atau membaca buku petunjuknya, aku langsung mempergunakan HP itu tanpa harus buka buku petunjuk karena saya udah punya pengalaman dari sebelum-sebelumnya. Serupa tapi gak sama. Waktu saya anak sekolah minggu, saya belum bisa baca kitab suci, tetapi karena saya diajari, apa yang diajari itu yang saya lakukan. Artinya banyak buku-buku petunjuk tanpa saya baca sendiri pun, karena ada yang mengajari, ketika saya melakukan, ada yang mengawasi, ketika saya salah, ada yang menegur, ada yang mendidik, akhirnya saya melakukan itu. Sampai tiba saatnya saya sendiri baru bisa baca, maka saya lebih gampang untuk mengaplikasikan kehidupan saya. Ketika saya ada diskusi di tempat ini, saya tidak begitu banyak kesulitan, apapun topiknya, apapun judulnya, saya tidak, karena dari awal, dari kecil saya sudah melakukan apa yang diajarkan kepada saya. Walaupun banyak perbedaan-perbedaan setelah saya membaca kitab suci, baik bahasa Batak maupun bahasa Indonesia. Dengan adanya diskusi ini pun, saya baru terbuka cakrawala saya, ada katanya original text apa semuanya itu, tetapi satu hal, sekalipun dalam soal istilah translate yang berbeda, tapi firman itu dari Tuhan, Tuhan akan menyertai dan mengajar-ajari kita yang sungguh-sungguh mau menyembah Dia. Habis. Oke. Jadi setelah saya menyimak, sepertinya yang disampaikan oleh Saudara Rema dan Dr. Adi ini selevel hadis. Artinya Injil itu bersumber dari apapun yang dilakukan, yang dikatakan, diperbuat oleh Yesus. Silakan Gurunda, bagaimanakah, apakah yang diperbuat oleh Yesus kemudian diperintahkan oleh Yesus itu adalah termasuk firman atau selevel hadis? Silakan. Ya, baik. Mohon izin Dinda Tahta. Monggo, Gurunda, silakan. Iya. Jadi gini, sesuai dengan pernyataan daripada kanda kita ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Yesus dan kemudian dituliskan oleh para sahabatnya atau orang-orang yang mengaku sebagai rasulnya, itu levelnya sama seperti hadits. Makanya kemudian kalau kita melihat Al-Quran ya, pada masa awal Al-Quran itu diwahyukan, informasi-informasi yang ada di dalam Al-Quran, ya, sebagiannya itu belum dapat dipahami oleh umat Islam itu sendiri. Yang mana kebenarannya baru terbukti pada zaman sekarang ini. Sehingga mustahil kemudian Al-Quran itu merupakan karya hasil penyelidikan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Ini kan dituduhkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW
beliau menjiplak, beliau meniru, menyadur, kemudian mengarang sendiri daripada Al-Quran itu sendiri. Nah, sementara Al-Quran itu mengatakan, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi pencipta langit dan bumi, tentulah mereka akan mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Kenapa banyak pertentangan yang ada di dalamnya? Karena yang pertama, yang menyampaikan adalah orang yang hidup di zaman jahiliyah. Bukan pada tempat yang mana orang-orang sudah mengetahui pengetahuan baca tulis yang memadai. Kemudian dia bukan orang yang berpendidikan. Hidup di zaman jahiliyah, jauh dari peradaban. Tentu karya tulisnya akan menghasilkan berbagai macam polemik. Tapi faktanya, justru orang yang hidup zaman sekarang, yang memiliki strata pendidikan tertinggi, menemukan Al-Quran itu sebagai sebuah kebenaran. Dengan demikian, saksi kebenaran Al-Quran itu adalah para ilmuwan. Saksi kebenaran Al-Quran itu adalah mereka yang kemudian memiliki kepawaian di dalam menemukan sesuatu yang berfungsi demi kemaslahatan umat manusia yang sudah terurai dalam Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian muatan di dalam Al-Quran, Islam mengharuskan ya pemeluknya agar menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehingga dorongan daripada untuk menuntut ilmu dan mengembangkan ilmu pengetahuan itu seirama dengan muatan, dengan rahasia-rahasia Tuhan yang kemudian terbongkar atau terbuka atau terlihat kebenarannya melalui daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Nah, ini yang kemudian saya katakan mustahil Al-Quran itu kemudian adalah karangan dari baginda Rasul Muhammad SAW. Itu mustahil. Bagaimana kemudian Al-Quran itu dituliskan, Al-Quran itu ditemukan, Al-Quran itu menjabarkan tentang pemahaman yang ada di dalam ilmu kedokteran terkait misalnya tentang tulang sulbi dan seterusnya. Bagaimana Al-Quran menjelaskan itu? Bagaimana Al-Quran mengurai hal tersebut? Bagaimana kemudian para ilmuwan bisa menemukan titik kebenaran daripada apa yang diterangkan oleh Al-Quran? Nah, kalau kemudian kebenaran yang ada dalam Al-Quran ini, ya, itu bisa ditemukan, dikatakan sebagai sebuah kebenaran setelah para ilmuwan menemukan bahwa apa yang diterangkan Al-Quran 1400 tahun silam itu adalah sesuatu yang tidak bisa diragukan, maka saya katakan ini berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan di dalam Bible itu sendiri. Contoh misalnya bagaimana Al-Quran mengurai tentang janin, bagaimana Al-Quran mengurai tentang embrio. Itu berbanding terbalik dengan apa yang ditemukan di Bible. Padahal menurut penganutnya, itu dituliskan dengan 40 penulis dan kemudian disaksikan banyak orang. Misalnya gini, di dalam kitab Ayub 10 misalnya. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini sangat tidak relevan dengan keilmuan. Jadi kesaksian yang kemudian, kalau misalnya penulisan kitab Wahyu ini disaksikan 2000 orang, lalu mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, silakan aja. Tapi apakah betul ya manusia itu dikentalkan seperti keju? Lalu kemudian di atas selanjutnya dikatakan, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang ya dan urat. Ini kalau kita melihat sistematika penciptaan yang ada di dalam kitab Ayub ini terhadap sisi manusia, manusia itu seperti air susu, kemudian dikentalkan seperti keju, habis itu dikenakan kulit, habis itu dikenakan daging, habis itu dikenakan kemudian urat, kemudian dikenakan lagi tulang yang lebih di luar. Ini nggak bisa dijadikan sebagai acuan pembenaran bahwa walaupun jutaan saksi yang melihat pewahyuan ini, tapi muatannya coba kita lihat. Uraian yang ada dalam kitab Ayub ini, itu secara sistematis tidak sama sekali kena. Air susu mengental menjadi keju. Habis itu dikenakan kulit.
kulit. Habis kulit dikenakan daging. Habis daging kemudian dikasih tulang. Habis tulang urat. Berarti pada diri penciptaan manusia yang lebih di luar pada bagian tubuh itu adalah urat. Sementara yang kita lihat yang di luar ini adalah kulit. Apakah kesaksian jutaan manusia misalnya dalam penulisan Ayub ini itu ada gunanya? Sama sekali tidak bermanfaat. Bagaimana dengan Al-Quran? Taruhlah tidak ada saksi. Tetapi uraian yang ada di dalamnya kemudian ya disaksikan oleh para ilmuwan bahwa apa yang tertera di dalam Al-Quran itu murni kebenarannya, tidak bisa dibantah sedikit pun. Ya, saya kira begitu ya, sahabat-sahabat. Terlalu lama kalau satu orang 10 menit. Silakan Dr. Adi menanggapi apa yang kemudian saya paparkan terkait dengan kesaksian. Apakah itu penting kesaksian itu ketika ternyata apa yang diurai di dalam kitab suci itu sendiri tidak relevan dengan logika dan temuan-temuan para ilmuwan belakangan ini. Silakan. Baik, Pak Jumah, mohon izin Pak Remah ya. Jadi ini saya nantikan dari dulu diskusi dengan Pak Jumah. Jadi di Bibel Kejadian 2 ayat 7 saya bacakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembus napas hidup ke dalam hidungnya, demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Lalu di Ayub 10 ayat 9, jangan terus ke ayat 10, ingat bahwa engkau telah membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau menjadikan aku debu kembali. Jadi yang ditampilkan Pak Juma langsung, bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengental aku seperti keju? Seolah-olah Tuhan membentuk manusia dari keju, dari susu. Nah itu. Jadi kalau penciptaan, manusia itu dicipta dari debu tanah. Itu di Kejadian 2 ayat 7. Di ayat 10 ayat 9, engkau membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nah, lalu Pak Juma langsung tampilkan, bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Jadi gitu maksud saya, bahwa penciptaan itu jelas di Bibel ada step by stepnya. Jadi kalau dikatakan ilmu pengetahuan, silakan diteliti tentang ilmu pengetahuannya. Demikian Pak Juma, kita komunikasi aja, kalau nanti 10 menit terlalu lama, silakan ditampilkan itu. Yang dimaksud penciptaan itu dari debu tanah, bukan dari keju. Pernah ini Pak Handi juga bilang itu dari keju. Tidak ada dari keju diciptakan tanah manusia. Kalau ditampilkan Ayub itu beda konteks, beda pemahaman. Ya, demikian Pak Juma. Ya, jadi kalau sahabat saya ya membawa data di dalam kitab Kejadian bahwa manusia itu dicipta dari debu tanah. Di Al-Quran itu lebih banyak data yang mengatakan itu, Pak. Surah Al-Hijr ayat 26, manusia Adam berasal dari tanah. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12, manusia berasal daripada saripati tanah dan seterusnya. Cuman yang jadi pernyataan di dalam kitab Anda itu loh, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti susu? Ini pernyataan penulis. Dan mengentalkan aku seperti keju, mau lari kemanapun, ini penjabaran tentang proses penciptaan menurut penulis. Kalau penulisnya salah, ya maka ini tidak layak disebut sebagai wahyu. Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Ini proses, Pak. Ini proses yang harus kita hargai. Yang kemudian Anda sampaikan bahwa ini adalah dasar pijakannya dituliskan dan disaksikan oleh banyak orang. Tapi apalah artinya kesaksian banyak orang kalau ternyata tidak masuk di dalam hitungan pemahaman yang bisa dijadikan sebagai sandaran kebenaran. Nah, bagaimana dengan Rasul Muhammad SAW? Beliau tidak terpelajar. Beliau tidak ngerti apa itu
apa itu tulang sulbi, ya, apa itu embrio, apa itu kemudian hal-hal yang kemudian menjadi dasar ilmuwan untuk menyatakan bahwa Al-Quran itu benar. Rasulullah nggak tahu itu sama sekali, nggak tahu. Ketika kemudian Allah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam. Dari mana baginda Rasul Muhammad SAW tahu itu semua? Bahwa ternyata anak cucu Adam itu dikeluarkan dari sulbi, dari tulang belakang. Dari mana Rasul tahu? Sementara logika sederhana kita, kehamilan seorang wanita itu terpancarnya air dari kelamin kita sebagai laki-laki. Kita tidak pernah berpikir bahwa itu asalnya dari tulang belakang. Tapi 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW telah berbicara tentang tulang sulbi. Sulbi adalah tulang punggung dari sisi paling atas sampai sisi paling bawah. Kok Rasulullah Muhammad SAW tahu? Kalau ini bukan pewahyuan dari Allah, mustahil Rasulullah Muhammad SAW itu paham dan ngerti sampai dia dengan percaya diri menyampaikan itu kepada orang-orang jahiliyah. Dan apa hasilnya kemudian? Ilmuwan menemukan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa diragukan. Diterangkan oleh Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Quran surah Yusuf ayat 41, Quran surah Al-Araf ayat 124, Taha ayat 171, kemudian Asyura ya juga ayat 49, Al-Maidah ayat 33 bercerita tentang sulbi. Tulang sulbi yang diceritakan di sana, Pak. Tapi kemudian ketika kita kembali kepada kitab Ayub, apa yang kita temukan? Bahkan seorang dokter seperti Bapak saja mengatakan itu lain konteks. Saking tidak rasionalnya, Pak. Orang yang mengimani pun malu untuk mengakui ini adalah proses penciptaan yang terjadi pada diri manusia dalam hal embrio dan seterusnya. Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Kalau ada sperma mengental seperti keju, yakin dan percaya ilmu kedokteran dan dokter apapun titelnya, kalau dia benar-benar dokter yang asli, pasti mengatakan janin sperma itu tidak akan bisa menjadi manusia. Karena dia mengental seperti keju. Kalau mengental seperti keju, sudah nggak ada hidup itu. Lain cerita, kalau spermanya itu mengental seperti seperti yang permen kenyal-kenyal seperti lintah. Itu baru rasional, akan menjadi sosok makhluk. Tapi kalau dia mengeras seperti keju, Pak, itu laksana sperma dimasukkan ke botol, terus dimasukkan ke freezer. Dia akan beku. Nah, inilah yang saya katakan, Al-Quran itu tidak butuh saksi. Meskipun 23 tahun itu bergejibun saksi, proses pewahyuan, Rasulullah menerima keadaan Rasulullah pada saat menerima wahyu, kemudian pada saat wahyu itu dilontarkan oleh Rasulullah, kemudian pada saat wahyu itu diterima oleh para sahabat, lalu kemudian para sahabat menghafal, kemudian para sahabat menuliskan. Itu bergejibun saksi. Tapi kami tidak pernah bangga dengan saksian itu. Yang kami banggakan adalah muatan intelektual, spirit yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh kitab lain. Bahwa kemudian sesederhana saya mengungkap uraian-uraian para penulis kitab Anda yang adalah pewarta, yang dikatakan ada tertulis di Yesaya, ada tertulis di kitab apalagi di dalam kitab Torah, ada tertulis di dalam kitab Mazmur, ada tertulis dalam kitab para nabi. Tetapi ternyata tertulisnya bukan di Yesaya, tertulisnya bukan di Torah, tertulisnya hanya ada di kitab-kitab lain. Dan justru ada yang mengatakan tertulis di kitab para nabi, tapi ternyata kita temukannya ada tertulis di kitab Lukas. Muatan-muatan kayak begini, sesederhana itu bisa kita tahu. Ini bukan firman Tuhan. Ini bukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Anda dokter saya tadi, bahwa levelnya hanya hadits, itu pun jatuhnya ke hadits maudhu. Ya, saya kira begitu Pak Dokter. Jadi terkait dengan apa yang kita bahas
malam hari ini, identifikasi keabsahan sebuah kitab dianggap sebagai firman Tuhan, itu nyata di hadapan kita saat sekarang. Silakan. Baik, saya kembali klarifikasi tadi bahwa di Kejadian 2 itu manusia dibentuk dari debu tanah, itu merujuk Adam ya. Baru di Ayub 10 ayat 9 membuat tanah liat tetapi hendak menjadi debu tanah, itu Adam. Lalu di ayat 10 itu engkau mencurahkan, bukankah engkau yang mencurahkan aku di sini Ayub, bukan Adam. Ya, itu konteksnya. Lalu kalau saya tentang tulang sulbi tadi, karena itu bersumber dari Quran dan di Bible tidak ada, saya tidak mengklarifikasi. Cuma saya udah pernah komunikasi dengan Dr. Hosama karena kami sama-sama dokter. Secara kedokteran, yang saya tahu bahwa sperma itu, sel telur itu dari sperma itu datang dari kantong sperma, bukan tulang sulbi. Ya, dari cara kedokteran ini. Di kedokteran tidak ada sperma itu berasal dari tulang sulbi. Tetapi di Quran ada. Dan saya tidak menyalahkan Quran. Saya dokter, belajar di kedokteran, tidak ada tertulis bahwa sperma itu berasal dari antara tulang dan sulbi. Tidak ada buku textbooks atau original teksnya buku kedokteran yang menerangkan bahwa sperma itu berasal dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Tidak ada textbooknya. Boleh Dr. Husaima menampilkan data-data buku kedokteran yang menerangkan bahwa sperma itu berasal dari antara tulang dada dan tulang sulbi. Silakan tampilkan lain waktu. Saya tangkan dulu dok, sedikit saya izinkan Bang Suma. Ya, silakan. Ya, Al-Quran itu saudaraku adalah bahasa tinggi, sastra tinggi. Jadi kalau Al-Quran mengatakan terpancar dari testis keluar, itu anak SD juga tahu. Anak SMP kalau diajarkan tahu. Tetapi bahasa Al-Quran adalah bahasa tinggi. Ada hikmah di balik itu. Apa itu? Semua sistem organitalia tidak akan berfungsi tanpa adanya persarapan. Persarapan itulah yang mengalirkan aliran listrik ke sistem orgenital dan pembuluh darah yang menuju ke sistem orgenital sehingga bisa terbentuk sperma. Kalau sistem persarapan dan pembuluh darahnya tidak ada, maka semuanya lumpuh total ke bawah. Artinya Al-Quran adalah sastra tinggi, bukan arti letter let. Itulah Al-Quran. Memang kalau kita baca langsung sepintas, bukan terbuat di situ saudaraku, bukan terbuat, tetapi terpancar. Kenapa bisa terpancar? Karena ada saraf simpatis dan parasimpatis yang menyebabkan kontraksi pada ductus deferens, ductus seminiferus, sehingga akibat saraf simpatis dan parasimpatis yang membuka sehingga terjadi kontraksi pada saluran sperma sehingga terpancar keluar. Itulah sastra tinggi. Artinya apa? Kalau tidak ada persarapan dari tulang belakang yang membuat kontraksi pada saluran sperma keluar dari testis itu, maka tidak pernah akan terjadi. Itulah Al-Quran sebagai bahasa tinggi yang butuh penafsiran. Begitu saudaraku Dr. Adi. Baik, saya jawab Pak Dr. Husaima. Karena saya dokter, kan sampai saya tamat dokter, yang saya tahu sperma itu berasal dari testis. Jadi karena itu Quran, makanya saya tidak bisa intervensi, ya kan? Jadi kita belajar di kedokteran tidak pernah diajari. Sama dengan pertanyaan, setelah 40 hari baru ada rohnya, jadi masih bisa digugurkan. Ketika ada pasien datang kepada saya, tolong digugurkan karena ini masih belum punya roh. Saya bilang di kedokteran, kami tidak belajar ada roh setelah 40 hari.
Yang penting ada pertemuan sel telur laki-laki perempuan, itu positif, speknya hamil, itu sudah makhluk hidup. Kami tidak bisa menggugurkan. Itu yang saya pahami, Pak Usaima. Makanya saya bilang saya nggak intervensi dengan itu. Lalu topik kita ini adalah tadi, apakah kitab suci itu gimana prosesnya? Cuma teman saya tadi sudah terlanjur bicara saksi sesuai dengan yang diimani, itu benar. Tetapi tidak semua firman itu harus ada saksinya. Seperti wahyu itu diwahyukan oleh Yesus kepada Yohanes. Dan yang hanya tahu adalah Yohaneslah yang menerima penglihatan dan Yohanes menuliskannya. Gitu. Jadi yang saya tahu adalah seluruh perjanjian lama, kitab Taurat Musa, kitab para nabi, kitab Mazmur, itu adalah wahyu atau penglihatan atau mimpi atau pesan Tuhan kepada para nabi-nabi itu. Dan nabi-nabi itu disuruh untuk menulis. Sama seperti Musa, tuliskanlah kitab itu. Ada perintah kepada Musa untuk menuliskan. Jadi, saya bilang bahwa wahyu itu, kitab suci itu, perjanjian seperti perjanjian lama itu ada perintah kepada Musa untuk menuliskannya. Seperti saya sudah tampilkan di chat itu, karena itu ada perintah kepada Musa, maka kitab Musa di Keluaran 17 ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dan dari kolong langit. Artinya di Keluaran itu, Keluaran 17 ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa agar menuliskan dalam kitab. Jadi perintah atau firman Tuhan kepada Nabi itu disuruh untuk menulis. Itu perjanjian lama ya. Di perjanjian baru beda kasus lagi. Karena yang tertulis di perjanjian lama itu nubuatan-nubuatan yang ditulis, yang diperintahkan itu ada yang merujuk kepada Yesus. Seperti yang tertulis di Lukas 22 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi apa yang tertulis atau nubuatan tentang Yesus itu harus digenapi. Dan itu terjadi persis seperti yang dinubuatkan itu. Contoh di Yesaya 9 ayat 6 itu seperti itu tertulis, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus itu bisa disebut Raja, Yesus itu bisa disebut Bapa. Di Yesus yang disebut Allah yang perkasa, bisa penasihat ajaib. Dan itu ada ayat-ayat yang di perjanjian baru dituliskan. Jadi kitab perjanjian lama itu nubuatan, kitab perjanjian baru itu adalah penggenapan. Jadi saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa pada zaman dahulu Allah menyampaikan firman-Nya kepada Bani Israel melalui nabi-nabi. Pada zaman akhir Allah menyampaikan firman-Nya kepada Bani Israel melalui anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk kepada hukum Taurat. Anaknya yang lahir dari seorang perempuan itulah Yesus. Yesuslah kembali menyampaikan. Makanya segala firman yang aku sampaikan itu di Yohanes 17 ayat 8 sudah sering di Pak Juma tampilkan. Kenapa Yesus menyampaikan firman? Karena pada zaman dahulu Allah telah menyampaikan firman melalui nabi-nabi. Tertulis datanya di Ibrani 1 ayat 1 dan Ibrani 1 ayat 2. Saya bacakan. Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada.
oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Dalam pemahaman saya di Ibrani 2 ini ada dua pemahamannya. Anaknya itu utusan yang lahir dari seorang perempuan menyampaikan pesan-pesan atau firman kepada Bani Israel. Itu poin pertama. Yang kedua, oleh anaknya Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi oleh Yesus Allah telah menjadikan alam semesta. Makanya kalau tadi malam aku diskusi sama Pak Juma bahwa Yesus itu adalah firman. Tadi pun saya udah dengar YouTube Pak Juma bahwa Yohanes 1 itu adalah kitab Plato. Jadi saya bilang kalau kitab Plato di Yohanes 1 itu katanya kitab Plato. Yohanes 1 ayat 6 berkatakan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu, tetapi Yohanes harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Terang telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh terang, tetapi dunia tidak mengenal terang. Saya terjemahkan, Yesus telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh Yesus, tetapi dunia tidak mengenalnya. Yohanes 1 ayat 10. Tetapi ia di sini sebenarnya firman telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh firman, tetapi dunia tidak mengenal firman. Jadi pengertian firman itu lihat konteks. Firman F huruf besar yang di Yohanes 1 itu merujuk Allah. Firman huruf kecil adalah perkataan Allah. Jadi yang mengerti, memahami ini sudah beberapa kali saya katakan adalah orang yang dibukakan Yesus pikirannya. Jadi kitab suci itu sama seperti kesaksian saya tadi. Sebelum saya sekolah SD, saya udah sekolah minggu. Saya diajari siapa itu Yesus. Saya udah mengerti. Apa inti ajaran itu? Saya sudah mengerti. Dan walaupun saya belum bisa baca tulis di situ, tetapi ketika saya berbuat, saya dihajar, saya dipukul jika saya salah. Makanya ketika saya dihajar, dipukul, saya sadar ternyata yang saya perbuat itu salah. Makanya guru-guru rohani saya yang mengajari saya itu, saya sangat berterima kasih kepada mereka, saya dibina, dan setelah saya bisa baca tulis, saya lebih lagi memahaminya, lebih gampang mengaplikasinya. Terakhir, kata Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi harus melakukan, mengajar melakukan, bukan sekedar mengetahui. Dan ketahuilah, aku menyertaimu sampai pada akhir zaman. Nah, ketika saya mengajar orang untuk melakukan, Yesus menyertai. Ketika saya melakukan, maka pemahaman saya bisa bertambah. Keyakinan saya bisa bertambah. Karena ketika saya melakukan, maka pengertian-pengertian baru akan lebih lagi. Contoh, lebih berbahagia orang yang memberi daripada menerima. Ketika saya bersedekah, memberikan kepada orang, saya merasa bahagia, saya merasa senang. Dan itu yang saya alami. Maka saya tak jemu-jemu, tak kebosan-bosannya untuk bisa bersedekah, memberi. Karena lebih baik memberi daripada menerima. Jadi ketika jalan minta sumbangan, saya kasih. Tanpa melihat siapa itu, saya kasih sumbangan itu. Dan mereka bilang, terima kasih untuk BD sekian, terima kasih untuk itu, mudah-mudahan Allah SWT memberkati perjalanan Bapak. Saya bangga, saya didoakan untuk selamat di perjalanan. Ketika di perjalanan itu ada minta sumbangan untuk membangun rumah ibadah, saya kasih itu. Dan saya dengar dari mikrofon itu ada doa yang tulus yang diserahkan, yang diucapkan, dan saya merasa damai karena saya memberi dengan sukacita tanpa harus menghubungkan nominalnya. Artinya firman Tuhan yang saya pelajari, memberi lebih berbahagia daripada menerima. Saya beri apa yang bisa saya beri. Demikian Pak Juma dan Pak Usama yang lain. Oke, jadi kalau yang Anda paparkan ini semua agama juga menganut itu. Tapi yang sedang kita bahas ini adalah identifikasi sebuah pemberitaan dianggap sebuah ilham atau firman Tuhan. Nah, terkait dengan apa yang Anda sanggakan tadi, bahwa
Bapak adalah seorang dokter yang tidak pernah menemukan data di mana sperma itu tersimpannya di tulang sulbi. Benar apa yang dikatakan oleh kanda saya tadi, bahwa Al-Quran itu memiliki sastra yang sangat tinggi. Ketika Al-Quran itu mengatakan khulika mimma indafiqa, lalu diteruskan dengan pernyataan yahruju min baini sulbi wat taraib. Di sini sangat jelas, Pak. Dia, ya, manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung atau tulang sulbi dan juga tulang dada. Kenapa kemudian Al-Quran menerangkan hal yang seperti ini? Kami umat Islam itu diajarkan bagaimana kemudian ketika apa yang diterangkan oleh Al-Quran ini itu dinyatakan dengan sangat akurat oleh para ilmuwan bahwa tulang sulbi merupakan tempat keluarnya pembuluh darah, yang mana pembuluh darah ini yang kemudian memberikan darah kepada testis dan kemudian ovarium. Setidaknya begitu bahasanya. Nah, akibat daripada sulbi sebagai tempat keluarnya pembuluh darah yang memberikan aliran darah terhadap testis ini dan ovarium, sehingga terjadi ereksi, Pak. Terjadi ereksi yang menyebabkan kemudian terpancarnya apa yang dikatakan sperma. Itulah yang disebut air dalam pemahaman ilmu kedokteran yang berkesesuaian dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, kemudian ketika sahabat saya mengatakan bahwa itu saya tidak temukan di dalam saya belajar tentang ilmu kedokteran. Ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini, ya. Bukan berarti saya ingin menggurui Anda, tapi ini berdasar terhadap kitab saya yang saya yakini bahwa saya tidak membutuhkan siapapun itu sebagai saksi tentang kebenaran Al-Quran. Cukup ilmuwan, cukuplah kebenaran itu terungkap yang berasal daripada Al-Quran 1400 tahun silam, itu terurai kemudian belakangan. Nah, yang diterangkan Al-Quran, surat Tariq, ayat 5 sampai ayat 7 misalnya, itu jelas sekali bagaimana kemudian para ilmuwan menerangkan fungsi tulang sulbi. Yang pertama sebagai asal muasal penciptaan manusia. Dari sana kemudian mereka terpancarkan, air ini terpancarkan, keluar antara tulang punggung, atau yang kita kenal dalam Al-Quran itu tulang sulbi. Jadi ayat ini sangat jelas bagaimana air yang dipancarkan keluar di antara tulang sulbi, yang mana di zaman sekarang itu dikenal dengan tahap embrio. Ini awal daripada penciptaan manusia, Pak. Ya. Lalu kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manusia mampu mengetahui bahwa apa yang diterangkan Al-Quran itu seirama dengan temuan-temuan terkait dengan proses terjadinya kehamilan. Itu seirama, Pak. Jadi asal mula penciptaan manusia diterangkan oleh Al-Quran adalah salah satu fungsi tulang sulbi, itu ada dalam surah Tariq ayat 5 sampai ayat 7. Lalu kemudian yang saya pernah pahami, ya, bahwa sel-sel lapisan tengah janin yang dihasilkan oleh pita primer, saya rasa Pak Dokter lebih tahu dari ini, itu adalah sesuatu yang sangat berperan dalam proses pembentukan organ. Dan lagi-lagi asal muasalnya dari air yang terpancar yang dihasilkan oleh apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran. Berada keluar di antara tulang sulbi. Ini ada sangat luar biasa, Pak. Logika sederhananya kemudian adalah, dari mana orang yang hidup di zaman jahiliyah bisa mengetahui ini? Beliau mengatakan begini, Abu Hurairah meriwayatkan, ya, Abu Hurairah ini siapa? Beliau adalah orang yang kemudian secara sanad sangat jelas ada untaiannya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Rasulullah berkata, semua bagian tubuh anak keturunan Adam atau manusia akan dimakan tanah, kecuali satu. Apa itu? Tulang sulbi. Dari mana beliau tahu? Apa dia pernah belajar gitu?
Lalu kemudian dikatakan ada satu tulang pada anak Adam yang tidak dimakan oleh tanah. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tulang sulbi. Diriwayatkan Bukhari, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan seterusnya. Dari mana beliau tahu? Inilah cerminan bahwa kami Al-Quran itu kalau berbicara mengenai ini saksinya, ini siapa yang lihat, kita tidak perlu, cukup apa yang dinyatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, ya, dibuktikan hari ini. Nah, itulah makanya saya katakan tadi di kitab Ayub nomor 10, ya, bab 10, nomor 1, nomor 10, nomor 11, itu tidak sesuai dengan sains. Padahal katanya ditulis dengan Roh Kudus, ilham Roh Kudus, pewahyuan Roh Kudus, disaksikan banyak saksi. Tapi melempem, Pak. Apa buktinya itu semua? Kalau ternyata pada akhirnya hancur, berantakan di zaman, lapuk dimakan zaman. Terlempar, tergerus, hanyut, tertinggal oleh ilmu pengetahuan. Apa gunanya? Sementara keberadaan kita sebagai manusia, dikatakan sebagai manusia, ketika ilmu pengetahuan menjadi acuan di dalam berpikir, berperilaku, dan bersikap. Dan juga berkata. Nah, itu poinnya. Apalagi beriman. Beriman itu kudu wajib berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nggak bisa asal imani saja. Ya, saya kira begitu, Pak Dokter. Kita udah lama ini cerita tentang ini. Yang pada intinya, sisi pembeda antara Al-Quran dan juga kitab Bapak itu semakin kita perdebatkan, semakin kita dialogkan akan semakin nyata jurang pemisahnya. Karena satu, ya, menurut kami diilhamkan oleh pencipta langit dan bumi yang tentu tidak akan mungkin menemukan kesalahan di dalamnya, malah akan memunculkan kebenaran demi kebenaran yang nyata di hadapan kita. Sementara kitab Anda, ya, semakin kita kaji, semakin kita urai, akan semakin banyak kita temukan kesalahan-kesalahan dari banyak disiplin ilmu. Saya kira begitu dari saya. Kalau Bapak mau melakukan penutup, silakan. Yang pada intinya, apapun yang kita urai tentang Al-Quran dan Bible, akan semakin nyata perbedaannya antara wahyu dengan karya tulis yang dihasilkan dari hasil penyelidikan orang-orang yang tidak diketahui latar belakangnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda moderator dan teman-teman di live chat. Semoga antum semua dalam keadaan sehat dan diberikan senantiasa sikap istiqamah terhadap pengajaran Islam. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dokter. Islam. Baik. Silakan Dokter Adi. Closing. Jadi saya baca tentang tulang sulbi di At-Tariq ayat 57 ya. Ini terjemahannya saya baca. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar, yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Jadi ini manusia. Jadi saya nggak tahu At-Tariq ini menceritakan manusia. Manusia itu siapa? Dan kalau di Kejadian 2 jelas tertulis bahwa manusia yang dikatakan di sini adalah Adam. Manusia yang pertama itu Adam. Jadi tidak diceritakan manusia di luar Adam. Saya bacakan Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di Ayub berapa tadi? Ayub 10 ayat 9 juga selaras. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku dari debu tanah. Jadi maksud saya yang di sini adalah bahwa Adam itu diciptakan dari debu tanah. Dan setelah itu Adam tidur, maka diambillah tulang rusuk Adam, baru dibentuk istrinya. Lalu anaknya lahir gimana? Tidak tercatat di sini. Jadi kalau yang tercatat tidak perlu saya harus belajar. Itu poinnya. Karena kebetulan saya dokter dan dosen-dosen saya kan kebanyakan Muslim. Tidak pernah saya mendengar kata ini. Setelah di Zoom inilah dan pernah diskusi dengan Dr. Husaimah baru saya tahu. Tetapi saat itu kan saya tidak protes. Saya tidak menyangkal, saya tidak menyanggah. Tapi yang saya tahu
apa yang tertulis di kitab itu saya hargai. Saya nggak bilang itu salah, tidak. Dan saya hormati, saya tidak menyalahkan itu. Dan secara kedokteran, yang saya katakan tadi di textbook kedokteran, testislah yang menghasilkan sperma. Itu yang saya alami di dunia kedokteran. Itu poin pertama. Yang kedua, sama dengan teman yang pernah pasien datang kepada aku, katanya tolong digugurkan karena ini belum bentuk roh. Secara kedokteran, istilah setelah 40 hari ada rohnya itu tidak pernah saya pelajari. Yang saya tahu ketika tesnya positif, sudah hamil, itu ada roh atau tidak ada roh itu tidak ada saya pelajari di kedokteran. Ya, yang penting itu positif, hamil, berapapun usianya, tetap itu makhluk harus kita hargai. Tidak boleh digugurkan sebagai sumpah dokter. Itu yang saya pelajari. Tapi pasiennya ngomong sama saya, ini belum ada rohnya, masih bisa digugurkan. Saya tolak sampai sekarang. Itu. Lalu tentang kitab tadi, memang saya tadi kewalahan dari awal karena teman saya tadi gangguan sinyal, jadi nggak tahu apa yang dikatakan. Jadi bolehlah next time dibuat ulang kapan bisa diskusinya supaya ya Pak Rema itu bisa mengklarifikasi apa maksud kesaksian tadi, sehingga saya pun tidak bisa. Beliau adil. Kayak itu saja. Terus saya pun tidak bisa mewakili pendapat beliau karena dia memiliki pemahaman walaupun berbeda dengan saya, tetap saya menghargai pemahaman itu. Apa yang dimaksud dengan kesaksian tadi? Yang saya tahu bahwa kitab para nabi itu, beberapa kitab-kitab itu, itulah dikumpul menjadi kitab suci. Jadi kalau teori di literatur, Alkitab itu berisi kitab-kitab para nabi, kitab-kitab nabi. Nah, Musa diperintahkan, Tuhan berfirman kepada Musa, tuliskanlah semua kitab ini. Musa menulis 5 kitab. Ya udah Pak Dokter, ini di closing. Nah itu, jadi baik. Makasih. Kalau nggak sabar, udah jam 12:30 rupanya ya. Iya, jadi dipersingkat aja, langsung ditutup. Jadi intinya, setiap agama memiliki kitab suci, setiap kitab suci mengajarkan yang baik dan benar, dan setiap agama itu endingnya pasti ke sorga. Yang percaya pasti ke sorga. Demikian, mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Oke, makasih. Kasih saudaraku, sebelum saya tutup, bahwa apa yang dilakukan oleh saudara muslim itu tidak benar. Tidak boleh menggugurkan, dilarang oleh agama Islam. Jadi itu pemahaman yang keliru. Memang dalam Al-Quran saya luruskan bahwa apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, aku titipkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu dengan sujud kepadanya. Al-Hijr 9. Ini bukan berarti bahwa sebelum itu harus digugurkan, tidak seperti itu saudaraku. Jadi yang melakukan itulah oknum. Tapi Islam tidak membenarkan menggugurkan kandungan, itu oknum, saudaraku. Saya kira demikian, saudaraku. Apapun yang disampaikan, tentu para netizenlah yang menilai, saudara-saudaraku sekalian, di mana saja berada. Terima kasih saya sampaikan kepada Gurunda, Catata, kepada Bung Rema dan Dr. Adi atas ikut untuk berdialog untuk mencari kebenaran, saudaraku. Intinya adalah apapun yang kita bicarakan, kita kembali kepada penilaian-penilaian daripada pendengar di mana saja berada. Dan saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan mewakili saudara saya, Gurunda dan Catata, dan kepada seluruh teman-teman yang ada di live chat. Saya kira demikian, Amir, pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya tutup. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya maaf undur diri dan semua. Ya, terima kasih Pak Dokter. Makasih saya keluar ya. Ya.
Sudah close semua? Bang, warta debat kayaknya belum. Sudah lagi